uji beda ya. Nah, eh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji statistik yang bisa kita gunakan dalam menguji hubungan ya, atau menjawab hipotesis terkait hubungan atau korelasi antar variabel. Nah, bisa dilihat. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas eh, metode uji statistik yang bisa kita gunakan untuk eh, menilai, ya, mengevaluasi berdasarkan data-data yang kita peroleh untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel. Nah, oke, jadi di awal kan kita sudah membahas beberapa jenis hipotesis ya yang bisa kita gunakan dalam mencari tahu jawaban atas masalah-masalah penelitian. Jadi beberapa jenis hipotesis itu, yang pertama mungkin adalah hipotesis yang ingin menguji apakah terdapat pengaruh, gitu ya. Kemudian yang kedua bisa saja dalam bentuk komparatif atau perbandingan, ya, membandingkan misalnya apakah ada perbedaan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Dan kemudian bentuk yang tiga dari hipotesis yang bisa kita uji dalam masalah penelitian adalah kita ingin mencari tahu apakah ada hubungan, ya, apakah ada hubungan antara variabel. Nah, dalam mencari hubungan antar variabel, ya, nah, kita sebut dia sebagai korelasi, gitu ya. Nah, selalu ada dua variabel yang terlibat, ya. Kalau dia melibatkan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, ya. Variabel bebas dengan variabel terikat. Atau kalau di sini dalam bahasa Inggrisnya dia sebut independen dengan dependent. Kalau variabel bebasnya independen, variabel terikatnya adalah dependent. Ya, ada juga yang menyebutnya untuk lebih bisa mudah membedakan antara variabel bebas dengan variabel terikat, kita bisa menyebutnya dengan variabel sebab akibat, ya. Jadi variabel independen atau variabel bebas itu adalah variabel sebab, ya, dan kemudian variabel terikat adalah variabel akibat. Jadi dengan kata lain juga, untuk bisa lebih mudah membedakan mana variabel bebas variabel terikat, bisa kita lihat dari sekuen terjadinya eh, atau munculnya suatu variabel terikat. Jadi variabel terikat itu akan muncul, ya, akan timbul, akan terjadi sesudah adanya variabel bebas, ya. Jadi eh, itu adalah cara yang mudah, ya. Nah, untuk kita bisa membedakan mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Jadi di sini ada contoh, misalnya antara jumlah jam latihan dengan jumlah kecelakaan, gitu ya. Nah, ada variabel bebasnya adalah jumlah jam latihan, kemudian variabel terikatnya adalah jumlah kecelakaan, ya. Jadi kalau kita bayangkan bahwa independen, ya, variabel dependen adalah variabel sebab, ya, berarti variabel bebas, ya, karena dia merupakan variabel penyebab dan dia terjadi sebelum jumlah kecelakaan, ya. Nah, jadi itu yang bisa
nanti kita bisa gampang ya, mudah untuk membedakan mana variabel terikat, mana variabel bebas. Variabel bebasnya selalunya kalau kita sebut variabel X nanti di sumbu X ya, variabel bebas, kemudian variabel terikatnya di sumbu Y. Kemudian di sini juga ada misalnya antara variabel ukuran sepatu dengan tinggi badan. Ya. Kemudian ada misalnya jumlah eh, batang rokok ya, misalnya kalau dia seorang rokok gitu ya. Di sini dengan kapasitas paru-paru ya. Jadi variabel bebas dengan variabel terikat atau misalnya di sini ada eh, nilai dalam ujian matematika ini ya. Nah, dengan nilai rata-rata PK gitu ya. Jadi sini ingin misalnya dianalisis gitu ya. Apakah ada hubungan antara nilai matematika dengan nilai IPK seseorang gitu ya. Nah, atau kemudian antara misalnya eh, tinggi badan dengan IQ ya. Nah, tetapi nanti perlu kita eh, pahami bersama di awal bahwa apabila kita ingin mencari hubungan antara variabel tentu di awal yang pertama ya, di dalam metode penelitian ya. Dalam metode penelitian itu kan ada di pertama kali itu metode campuran ya. Nah, metode ilmiah campuran dari uh, proses berpikir induktif dengan deduktif. Jadi dia itu dideduktifkan dulu. Jadi berdasarkan uh, jurnal gitu ya, berdasarkan literatur review, berdasarkan buku-buku teks yang sudah ada sebelumnya, itu harus kita dulu lihat misalnya apakah ada kemungkinan hubungan antara variabel tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya secara logis kemudian juga secara induktif itu tidak ada hubungan-hubungan antara variabel tersebut, maka sebenarnya kita tidak perlu gitu ya, menguji uh, hubungan antara variabel tersebut. Tetapi misalnya dalam teori-teori ya, dalam uh, jurnal atau literatur review atau buku teks sudah menyebutkan hubungan, maka bisa kita lakukan uji ya. Jadi misalnya kalau yang kita curigai secara logis di variabel yang terakhir antara tinggi badan dengan IQ ya. Ini kan nanti harus yang meragukan ini misalnya. Ya, ini sebenarnya tidak kalau di dalam metode atau secara induktifnya itu tidak kita ketemukan, kemudian juga secara logis itu pasti akan ini ya apa istilahnya tidak ada hubungan, maka ya tak perlu lah kita mencari karena itu nanti kan berarti suatu tindakan yang sia-sia gitu ya, nggak apa-apa juga mau dilakukan tapi rasanya sudah bisa kita jawab gitu ya berdasarkan metode induktif secara logis itu. Nah, kemudian dalam uji korelasi selain nanti kita menetapkan hubungan, hal lain yang juga penting untuk kita nilai adalah arah hubungannya, kira-kira arah hubungannya lagi. Jadi eh, dalam uji korelasi ini nanti ada dua hal yang penting yang akan kita ambil kesimpulan. Yang pertama, apakah ada hubungan dan apakah hubungan tersebut kuat atau tidak. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bentuk hubungan yang terjadi. Ya, apakah dia nanti bentuknya positif atau negatif. Ya, ini ya. Nah, dalam proses kalau kita mencari hubungan di sini kita lihat di terakhir ya. Untuk melihat korelasi selalunya itu nanti variabel kita dalam bentuk rasio atau skill ya.
Nah, dalam bentuk rasio atau dalam bentuk skill. Jadi rasio atau interval ya. Jadi bahwa nilai-nilai nanti yang akan kita ambil ataupun kita analisis hubungan korelasi antara kedua variabel itu, keduanya haruslah dalam bentuk variabel scale ataupun variabel rasio ataupun interval. Ya, jadi merupakan hasil pengukuran. Jadi pengukuran itu biasanya menggunakan alat, gitu ya. Nah, kemudian nanti tentu ada dua jenis korelasi nanti berdasarkan distribusi datanya. Kita bisa pakai korelasi person kalau datanya normal, kemudian kalau datanya nanti tidak normal, kita bisa gunakan Spearman Rule. Ya. Nah, apabila nanti data kita berada dalam bentuk nominal ya, ataupun ordinal, maka biasanya kita eh, bisa juga melakukan uji korelasinya, tapi kita ujinya nanti dalam bentuk independensi, ya. Jadi lebih dalam bentuk uh, independensi tes ya, uji independensi, ya. Nah itu nanti bisa kita lakukan misalnya dengan uji Kasper. Nah, jadi dalam uji independensi itu nanti akan dilakukan apa? Bisa dilihat kesimpulannya apakah suatu variabel itu independen terhadap variabel yang lain atau tidak. Ya, jadi sebenarnya dengan kata lain kalau misalnya dia independen kan berarti dia eh, bebas ya, artinya hubungannya lemah ataupun tidak ada. Ya, dalam bentuk itu kalau variabelnya nanti dalam bentuk eh, nominal ataupun ordinal ya. Nah, kalau dia dalam bentuk rasio ataupun interval, kita bisa gunakan uji korelasi. Nah, dalam uji korelasi nanti ada dua kemungkinan bentuk hubungan ya. Bentuk hubungan itu nanti bisa dia positif, juga bisa negatif. Nah, di sini kita lihat uh, antara dua variabel, variabel bebasnya ya X itu adalah jumlah latihan kemudian variabel Y-nya adalah atau variabel terikatnya adalah jumlah kecelakaan. Jadi kalau kita lihat di sini dalam plotnya ya dari data, nah, orang yang memiliki jam latihan lebih tinggi itu akan memiliki jumlah kecelakaan yang lebih rendah. Kalau kita lihat di sini yang paling tinggi jumlah ini ya jam latihannya 20 gitu ya. Nah, dia memiliki jumlah kecelakaan yang rendah ya. Nah, yakin satu atau dua ya. Sementara misalnya di sini yang jumlah ada mungkin pengemudi ya yang jumlah jam latihannya itu hanya 2 jam itu misalnya, maka jumlah kecelakaannya itu bisa sampai 55 lebih ya, 55 kali lebih. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat di sini semakin banyak jumlah jam latihan, aksidennya semakin kecil. Jadi dia berbanding terbalik. Ya, semakin besar variabel X, variabel Y-nya semakin kecil. Nah, ini hubungan yang seperti ini kita menyebutnya sebagai bentuk hubungan yang negatif ya. Jadi negatif dalam hal ini adalah eh, bahwa nilai dari dua variabel itu berbanding terbalik ya. Nah, korelasinya negatif. Dan sebaliknya, kalau nanti kita temukan, nah seperti ini, ada yang misalnya nilai matematika dengan nilai IP. Jadi setelah diteliti, diambil nilai, ya dibandingkan nilai GPA-nya, nilai IPK-nya ini, bahwa semakin tinggi nilai matematika seorang mahasiswa,
maka nilai GPA-nya juga semakin tinggi. Ya, jadi sama-sama nih semakin tinggi, variabel bebas, variabel terikatnya juga semakin tinggi. Nah, hubungan yang seperti ini disebut hubungan yang positif. Ya, nah, jadi nilai negatif dan positif di situ menunjukkan bentuk hubungan ya ataupun arah hubungannya. Apakah dia berbanding lurus, semakin besar X, semakin besar Y, atau berbanding terbalik, semakin besar X, semakin kecil Y. Ya, nah, nah, ini kemudian ada contoh plotting lain juga tadi yang antara misalnya tinggi badan dengan nilai IQ ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang plotnya menunjukkan oh, 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 sebaran gitu ya. Nah, sebarannya itu nanti yang kalau kita hitung nilai R-nya nanti akan kecil ya, dan tidak signifikan. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada hubungan antara kedua variabel ini. Nah, ini juga bentuk hubungan yang lain ya. Ini salah satu contoh bentuk korelasi yang non-linear. Ya, jadi tidak berupa dalam bentuk garis lurus. Ya, ini biasanya nanti contohnya dosis ya. Kalau kita lihat hubungan antara waktu dengan jumlah kadar obat dalam darah gitu misalnya, dia tidak akan berada dalam bentuk garis lurus ya. Nah, ini biasanya nanti akan bentuk seperti kurva ya. Hmm. Nah, jadi kalau kita punya data, jadi dalam uji korelasi ya kita hitung dalam bentuk koefisien korelasi ya yang diwakili dengan simbol R. R-nya huruf kecil ya. Nah, jadi kita sebut koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi itu akan membentang ya dari 0 sampai 1 untuk yang bentuk hubungannya positif, kemudian dari 0 sampai -1 untuk yang bentuk hubungannya negatif. Ya, jadi nilai 0,1 dan 1 eh, ini menunjukkan arah hubungan ya. Nah, arah hubungan. Jadi tidak berarti misalnya -0,8 itu lebih kecil dari 0,8. Ya, jadi dalam koefisien korelasi itu sama-sama menunjukkan hubungan yang kuat ya 0,8 dan -0,8. Jadi angka minus atau positif itu hanya menunjukkan arah hubungannya apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ingat nilai maksimalnya adalah 1. Jadi kalau nanti ada yang dapat nilainya lebih dari 1, nah itu berarti perhitungannya salah ya. Nah, atau misalnya lebih dari -0,1, nah itu juga dapat misalnya -0,2 sekian, nah itu salah ya. Nah ini contoh rumus yang bisa kita gunakan ya dalam menghitung ya, R. Nah ini. Nah tapi kalau di SPSS ya, nah, ini tentu kita nggak perlu lagi pakai rumus ini. Kita tinggal memasukkan data, memilih data ya, data view-nya seperti apa kita masukkan, kemudian uh, dilakukan operasi matematika muncul hasilnya lebih gampang. Jadi ini adalah rumus dasar untuk korelasi personnya ya. Hmm. Jadi kalaupun nggak pakai SPSS bisa juga kita menghitung ya pakai rumus yang ini. Tetapi tentu kalau jumlah populasinya sedikit ya, nah, nanti kita bisa lihat. Nah ini salah satu hal nanti yang perlu kita ingat ya, perlu kita ingat dalam melakukan analisis uji korelasi, yaitu outlier atau nilai ekstrim. Ya, jadi nanti kita lihat, kita analisis, dalam analisis kita lihat data kita.
Apabila nanti kita temukan data yang seperti ini, ya, nilai ekstrimnya tinggi, gitu ya, nah, dibandingkan dengan populasi yang lain. Ya. Nah, ini eh, ciri-ciri ya, kalau misalnya ini dalam penelitian di lab gitu ya, apalagi terutama di penelitian di laboratorium. Kalau kita ketemu data yang seperti ini, kita harus curiga bahwa outlier yang kita miliki itu ya, atau nilai ekstrim yang kita miliki itu yang tidak sesuai dengan ini apa namanya, tren gitu ya, atau nilai-nilai yang lain yang ada dalam kelompok ya. Ini kemungkinan ya bisa misalnya alatnya rusak, atau zatnya yang kita gunakan juga itu rusak, atau metodenya juga mungkin yang pada saat kita melakukan ada yang langkah-langkahnya tidak sesuai. Ya, jadi kalau kita penelitian di lab, kalau dapat angka yang outlier ini, ya hati-hati, sebaiknya kita ulang kembali. Ya, itu berarti ada yang salah pada saat kita lakukan eh, prosesnya, ya proses eksperimen. Kenapa? Karena nanti kalau data ini kita masukkan juga kita ambil, contohnya di sini, kalau kita hitung semua, kita masukkan data IBM dengan GE-nya ini, R-nya itu 0,68, cukup tinggi, ya, hampir 7. Jadi cukup signifikan. Tapi kemudian kalau nilai IBM-nya ini kita keluarkan, maka nilai R-nya turun jadi 0,48. Kemudian kalau kita keluarkan dua-dua, General Electric dengan IBM-nya ini, maka nilai R-nya jadi 0,21. Nah, jadi tadi dari sini bisa kita lihat bahwa untuk nilai outlier ini akan sangat mempengaruhi nilai korelasi yang kita peroleh. Ya, jadi hati-hati untuk nilai outlier. Nilai outlier tadi contohnya bisa saja nanti misalnya kita exclude ya, misalnya kita exclude melalui kriteria inklusi gitu misalnya, atau kalau dia di eh, apa penelitian di lab ya ini harus diulangi lagi ya. Nah, karena nanti nilai R-nya akan mempengaruhi ya. Nah, ya ini contoh penerapan misalnya tadi kita hitung nilai R antara variabel bebasnya itu kehadiran ya, atau ini ketidakhadiran ya. Nah, ini ketidakhadiran dengan nilai akhir dari suatu mata kuliah misalnya. Ini ada data eh, ada 7 mahasiswa gitu ya. Nah, 7 mahasiswa ya, ada mahasiswa X ya, yang pertama nilai ketidakhadirannya 8, nilai akhirnya 78. Ada yang nggak hadir 2 kali, nilainya 92 ya. Ada yang nggak hadir 12 kali, nilainya 58 dan seterusnya. Jadi ini masih 7 mahasiswa. Jadi kita mau tahu di sini apakah ada hubungan antara jumlah ketidakhadiran dengan nilai akhir dari suatu mata kuliah ya. Nah, jadi tentu ini bisa kita buat tadi dengan menggunakan rumus yang di depan tadi, ya, nilai R-nya. Ya, jadi karena dia masih 7 orang, masih bisa lah kita hitung ya dengan manual, ya. Bisa kita hitung pakai rumus tadi. Ya. Dapat nilai akhirnya R-nya adalah minus 0,975. Jadi minus ini menunjukkan nilai yang negatif, ya. Jadi hubungannya berbanding terbalik. Kemudian nilai R-nya adalah 0,975. Jadi hubungannya sangat kuat ya. Jadi kita lihat balik ke sini 0,975 hubungannya minus. Jadi semakin banyak tidak hadir, maka nilainya akan semakin rendah. Jadi semakin besar ketidakhadiran, semakin kecil nilai akhirnya. Jadi berbanding terbalik. Jadi makin banyak agak hadir, nilainya akan semakin rendah. Ya, ada grade-nya. Ini minus 0,975. Nah, ini untuk
menguji coba tes signifikansi bisa pakai nilai T ini ya. Tapi ini nanti uji T-nya ya biasanya nanti dalam di SPSS itu nanti akan langsung muncul juga ya signifikansinya signifikan atau tidak ya, nanti akan muncul. Tapi kalau kita lihat dari nilai R-nya ya pasti signifikan ya, R-nya tinggi. Untuk uji T-nya saja. Nah, kemudian yang kedua setelah kita lihat bahwa hubungan antar variabelnya itu nilai R-nya tinggi kuat, maka itu bisa kita lanjutkan dengan menghitung regresi. Jadi korelasi dan regresi dua hal yang berkaitan, tetapi regresi itu hanya kita gunakan, hanya kita hitung kalau kita punya nilai R yang signifikan kuat, ya signifikan kuat. Kalau tidak, ya tidak perlu kita lakukan apa namanya perhitungan regresi, karena pasti ya memang keluar juga nilai regresinya, tetapi apa namanya akurasinya itu pasti rendah, ya tingkat kebenarannya pasti rendah. Nah, karena hubungannya tadi lemah misalnya. Nah, tapi kalau hubungannya kuat, maka regresi yang kita buat itu kemungkinannya besar. Ya, jadi regresi itu kan kita ingin meramalkan. Ya. Jadi dengan menggunakan persamaan garis yang kita miliki, kita mau meramalkan. Kalau contohnya tadi misalnya nilai ketidakadilan, maka kita mau meramalkan untuk mahasiswa yang nggak hadir 6 kali gitu misalnya. Nilainya akhirnya berapa? Nah itu kira-kira. Jadi meramalkan itu. Jadi kalau hubungannya kuat bisa, tapi kalau hubungannya lemah tadi misalnya, jadi hasil ramalan kita tadi itu bisa tidak akurat, sangat tidak akurat kalau hubungannya uh, rendah. Jadi pastikan dulu hubungan yang kita miliki, nilai R yang kita miliki itu kuat dan signifikan, baru kemudian bisa kita lanjutkan dengan regresi. Ya. Nah, ini contoh persamaan regresi yang bisa kita gunakan. Biasanya kan selalunya Y sama dengan M dikali X ditambah B. Ya. Nah, jadi Y ini kan nilai apa, variabel terikat ya. M-nya ketetapan ini bisa dihitung, B-nya juga, X-nya inilah yang tadi adalah nilai variabel bebasnya. Dan itu bisa kita hitung jadi nanti nilai M dan nilai B. Oke, harus ini. Ya. Ya, contohnya tadi, maka kita bisa hitung, kalkulasikan nilai M dan nilai B-nya, sehingga nanti dapat persamaan regresinya di sini misalnya dengan menggunakan rumus ini ya, yaitu sama dengan minus 3924 dikali X ditambah 105,607 ya. Hmm. Jadi kalau ini untuk nilai B juga kita bisa gunakan rumus ini. Ya, selain rumus ini, nilai B juga bisa kita gunakan menggunakan rumus ini ya. Hasilnya sama. Nah, jadi nah, maka dalam eh, regresi, jadi kita bisa meramalkan misalnya di sini eh, untuk orang atau mahasiswa yang tidak kelihatan, tidak tiga kali nggak hadir gitu ya, atau untuk yang misalnya 12 kali nggak hadir. Jadi dengan menggunakan regresi ini ya, persamaan regresi, kita bisa hitung misalnya untuk yang nggak hadir 3 kali, nilainya adalah 93,895. Kemudian untuk yang nggak hadir 12 kali, nilai dia 58,579.
ya. Nah, jadi di situ kita bisa menghitung, meramalkan, ya, meramalkan. Jadi tadi tentu ramalannya ini akan akurat kalau tadi nilai R-nya tinggi. Kalau nilai R-nya rendah, tentu pasti nggak akurat ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah koefisien determinasi. Ya. Jadi koefisien determinasi ini lambangnya R kuadrat. Jadi dia menggambarkan eh, kekuatan, ya, dari variabel terikat, dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi seberapa kuat variabel bebas itu mempengaruhi variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat. Jadi contoh di sini nilai R kita adalah tadi 0,975. Maka koefisien determinasi adalah R kuadrat, ya. Nah, jadi positif dia 0,9506, ya, dikuadratkan. Jadi kalau di sini kita lihat persen, ya. Nah, interpretasinya. Jadi dari nilai 95, ya, ini dikali 100, ya, dipersenkan bagi 100, maka kita dapat lihat bahwa 95% dari nilai akhir itu dipengaruhi oleh ketidakhadiran mahasiswa. Ya. Nah, 5% lainnya itu akan dipengaruhi oleh variabel yang lain. Ya, misalnya jam belajar, lingkungan belajar, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi dari hasil data ini, ya, tentunya 95% itu dipengaruhi oleh eh, ketidakhadiran. Sisanya yang 5%, ya, itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Oke, baik, mungkin untuk analisis korelasi itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, persilakan untuk uji korelasinya. Bahasa yang bisa dipahami, ya, tidak terlalu sulit kalau untuk uji korelasinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin eh, untuk mata kuliah metode sudah cukup, ya, atau masih ada yang belum untuk pertemuan untuk metode. Kalau sudah, mungkin boleh diambil screenshotnya untuk Jo. Silakan Jo. Baik, Pak. Untuk bukti perkuliahannya. Tolong nama akunnya, ya, sesuai dengan nama mahasiswa, supaya nanti bisa dicek. Lab 1, 2, 3, 4. Oke, Pak. Ya, oke, baiklah. Kalau begitu, untuk mata kuliah metode kita, mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Ya, berarti nanti tinggal tunggu ujian, ya, untuk UTS-nya. Baik, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya dalam perkuliahan kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.